Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi, friend, dengan saya. Kali ini saya akan memberikan pedoman tentang bagaimana agar kita selalu dapat hidup survive, menjalani hidup di dunia ini, dan syukur-syukur dapat diikuti dengan kesuksesan lainnya seperti yang kita inginkan. Sebenarnya untuk dapat hidup survive di dunia ini, pada khususnya di Indonesia ya, kuncinya cuma harus diawali dengan dua kata saja, dan kemudian dilanjutkan dengan dua kata lainnya. Lah, yang benar aja lah Om. Masa dengan dua kata-kata aja kita bisa hidup survive? Itu gimana ceritanya Om? Inyong selama ini udah kerja banting tulang sampai ngos-ngosan, cuma jadi begini-begini aja. Mbok yo ojo ngarang-ngarang ngono tuh Om. Nanti orang jadi nggak percaya lagi loh Om sama Om. Yo kepriben sih Om, iso begitu itu kepriben. Lah bener tong. Masa aneh mau bohongin kamu ya? Gak mungkin lah. Kita kan udah berteman lama, susah seneng sama-sama, nongkrong di pasar, ngopi di warung bareng-bareng, malah goda-godain cewek kan juga bareng-bareng. Jadi kalau aneh mau ngibul, pasti ente udah tahu kan, gak bisa dikibulin. Iya, inyo ngerti Om, tapi gimana ya Om, kok nganggut dua kata iku wis iso survive? Iku piye carane? Inyong kepingin tahu Om. Oke, aneh mau ceritain dengan contoh-contohnya sekalian ya dari awal. Gini, dari mulai kita kecil, sejak balita, terus meningkat jadi dewasa, sampai kita jadi tua. Tanpa disadari kita bisa survive loh. Semua diawali dengan dua kata itu, dan kemudian harus ditindaklanjuti dengan dua kata lainnya. Nah, contohnya waktu sewaktu ente masih belum bisa berdiri, belum bisa jalan, orang tua kita selalu menuntun untuk belajar berdiri kan. Tapi kita jatuh lagi, terus diangkat lagi, berdiri lagi, sambil orang tua kita membimbing dan memberi semangat. Contohnya, ayo nak, anakku, berdiri lagi pelan-pelan ya, kamu bisa kok. Terus berkali-kali diberikan semangat, akhirnya kita bisa berdiri. Dan dengan berani tanpa dibimbing lagi, akhirnya bisa berdiri sendiri tanpa pegangan lagi. Selanjutnya
pelan-pelan kita mulai belajar jalan. Tikluk, 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 jatuh lagi. Nah, terus orang tua kita kasih semangat sambil mengatakan, ayo nak, berdiri lagi, jalan lagi ke mama. Nah gitu. Akhirnya kita bisa berjalan pelan-pelan mendekati mama. Nah, kemudian contohnya setelah kita dewasa. Saat bersekolah pasti ada 1 atau 2 mata pelajaran yang nilainya kurang baik lah. Nah, di sini juga orang tua kita atau teman-teman kita memberi semangat. Biasanya, ayo, kamu pasti mendapat nilai baik. Masa si Joni aja bisa, kamu nggak bisa? Kan mata pelajaran yang lain kamu dapat nilai baik. Nah, akhirnya setelah kamu belajar tekun, mata pelajaran yang tadinya jelek menjadi lebih baik, ya kan? Nah, meningkat lagi nih setelah kita lebih dewasa, kira-kira usia 18 tahun ke atas lah. Sejak kita mulai mengenal lawan jenis kita, misalnya si cowok yang naksir sama seorang cewek. Awalnya untuk menyapa saja gak berani, apalagi mau macarin. Nah, terus temen-temennya mulai deh ngompor-ngomporin, wah payah lu, masa gak bisa macarin si manis, kan lu gak jelek banget dan badan lu cukup berisi, masa gak bisa dapet si manis? Sini gua ajarin caranya. Nah, setelah diajarin sama teman-temannya, akhirnya si cowok itu berhasil deketin cewek yang dia taksir dan dilanjutkan dengan pacaran deh. Tuh. Kemudian ketika kamu, contoh lainnya ketika kamu awal kerja, dimulai dari staf biasa ya, tapi kan kamu kepengen dong dapat gaji lebih gede dan jabatannya naik. Nah, terus ada temen nih, misalnya temen cewek kamu ngomong nih ke kamu, mas, kamu kan kayaknya lebih pinter dari si Charles, masa gak bisa dapat jabatan kayak dia? Kamu sih suka ngelawak melulu kalau disuruh sama bos. Nah, akhirnya setelah beberapa waktu kamu nurutin tuh kata-kata si cewek. Nah, terus kamu dapat deh promosi jabatan, ya kan? Tunggu dulu. Dari tadi dong denger kok nggak ada yang namanya contoh 2 kata yang bilang kita akan bisa survive. Gimana Lah, kan belum selesai ceritanya. Sekarang kita lihat dari contoh pertama ya. Sewaktu kita masih balita, ketika kita belajar berdiri dan berjalan, di mana orang tua kita memberikan bimbingan dan semangat seperti tadi, ayo kamu pasti bisa. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya diri kita mulai timbul rasa percaya diri. Nah, lalu kita berdiri tapi jatuh lagi.
Setelah itu diberikan semangat lagi oleh orang tua kita. Ayo anakku, berdiri pelan-pelan. Nah, tanpa disadari kita merasa perlu dicoba lagi untuk berdiri. Setelah kita bisa berdiri, orang tua kita merasa latihan yang diberikan perlu ditindaklanjuti dengan belajar berjalan. Dan akhirnya kita berhasil survive, bisa berjalan sampai sekarang. Nah, itu sewaktu balita, diawali dengan 2 kata, percaya diri, dan kemudian diikuti oleh 2 kata berikutnya, perlu dicoba dan perlu ditindaklanjuti, atau kalau disingkat dimulai dengan 1 PD, diikuti dengan PD lainnya, maka tercapailah yang kita harapkan, bisa berjalan. Nah, pada contoh yang berikutnya, sewaktu si cowok mau deketin cewek yang ditaksir. Awalnya nggak berani, tapi kemudian teman-temannya ngasih semangat dengan berkata, kan lu nggak jelek-jelek amat dan badan lu cukup berisi. Nah, sehingga menimbulkan percaya diri dari si cowok tadi untuk mendekati cewek yang dia taksir. Tapi kan sebelumnya perlu dipelajari cara paling pas dari temen-temennya yang mau ngajarin, dan kemudian si cewek tersebut selanjutnya perlu dideketin, perlu diajak ngobrol, dan dilanjutkan dengan PD-PD lainnya sampai akhirnya perlu dipacari dulu sebelum dinikahi. Makin banyak PD-nya ya, tapi kan cukup dengan 2 kata kunci aja biar bisa dapat yang diinginkan. Nah, ya kan? Lah, iya ya. Inyong baru sadar sekarang. Bener juga ya Om. Tapi tadi Om juga bilang dengan 2 kata bisa survive. Tapi khususnya di Indonesia itu kepiye Om? Emangnya kalau di negara lain nggak bisa dengan 2 kata itu ya Om? Biar kita bisa survive atau gimana Om? Ya nggak bisa friend. Contohnya kalau di Amerika atau di Inggris, percaya diri itu bahasa Inggrisnya kan self confident. Terus perlu dicoba itu Inggrisnya need to try. Perlu ditindaklanjuti need to continue. Dan perlu dipelajari Inggrisnya need to learn. Nah, terus apalagi perlu didekatin. Inggrisnya need to be approached. Beda kan? Terus perlu diajak, need to be invited. Dan perlu dipacarin, need to date. Nah, gitu. Bisa jadinya. Waduh. Jadi kalau orang luar negeri mau survive dengan 2 kata, itu harus pakai bahasa Indonesia ya Om. Setuju lah Om, setuju kalau gitu.
Oke, sampai di sini dulu ya tentang kunci untuk dapat hidup survive di dunia. Semoga teman-teman selalu percaya diri dalam menyelesaikan segala permasalahan di dunia ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.